Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman semua dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Oke ya teman-teman semua, di hari ini kita kedatangan motor Beat K81 ataupun dengan kode Beat Eco ya, Beat Eco, yang mana dengan kasus ini pada sekring ataupun push yang 10 bagian tailmeter dan juga pada sekring 25 ya teman-teman, itu putus terus teman-teman. Jadi setiap dipasang sekring 12 ampere ya, 12 ampere itu sekringnya langsung putus teman-teman. Pas dikunci kontak on langsung seketika sekringnya putus. Nah di sini sebelumnya sudah dilakukan perbaikan ya teman-teman, tetapi setelah beberapa hari kambuh lagi teman-teman. Nah di sini si konsumen mempercayakan kepada saya untuk melakukan pengecekan teman-teman. Jadi di sini saya akan memberikan informasi kepada teman-teman yang sering mendapat trouble ataupun semua pemilik unit motor yang sering terjadi konslet ataupun putus di area mana. Saya akan kasih tahu ya buat teman-teman semua. Dan di sini untuk kasus pada motor Beat Eco K81 itu teman-teman silakan buka bagian harness ataupun kabel bodi yang berada di bawah box filter teman-teman. Nah di sini untuk kasus pada Beat ya teman-teman, Beat ataupun Scoopy itu biasanya di bagian sini itu lengket ataupun nempel di bagian bodi mesin teman-teman. Nah di sini terlihat satu untuk kasusnya ini nempel pada bagian crankcase ataupun mesin ya teman-teman. Di sini lama kelamaan dia akan tergesek ya, tergesek ataupun panas karena panasnya mesin, jadi isolasinya itu meleleh sampai terkena kabel bodinya, dan disitu akan memercikkan api ya teman-teman, masa bodi ataupun crankcase, dan juga terkena arus pada kabel yang terkelupas teman-teman. Jadi akan memercikkan sebuah api ya teman-teman. Disitulah akan mengakibatkan terjadinya konslet teman-teman. Nah, di sini ada beberapa titik yang menjadi penyebab sekring 12 sekring utamanya itu putus teman-teman ya. Jadi ada dua titik kerusakan di bagian kabel bodi teman-teman. Nah ini perhatikan, ini sampai bekas ya teman-teman untuk kabel bodinya itu. Nah, karena kabel bodinya itu tidak terpasang tepat di bagian besi penahannya, apa ya, klemnya teman-teman. Susah jelasinnya teman. Pokoknya kabel yang satu itu terpasang ya, terpasang di bagian kedudukan itu besinya sudah saya lepas, yang satu tidak terpasang, malah di bawahnya besi teman-teman. Nah ini calon mekanik handal ini insya Allah teman-teman ya, doakan saja. Nah di sini ya teman-teman, jadi karena terlihat parah di bagian kabelnya di bawah box filternya, jadi saya lepas teman-teman. Saya lepas saja agar bisa ataupun mudah untuk memperbaikinya dan juga memberi ataupun menutup dengan isolasi. Nah di sini titik yang kedua teman-teman itu di bagian soket ya, soket pada EOT nya teman-teman, yang bagian soket EOT nya juga terkelupas, dan ini untuk kabel hitamnya yang mengarah ke bagian injektor ya teman-teman, ini terkelupas menempel di crankcase bodi mesin teman-teman. Ini yang menyebabkan ketika kunci kontak on sekring utamanya langsung putus. Nah, langsung putus ya teman-teman. No, ini kita lagi pada demam teman-teman. Jadi sebenarnya badan saya ini kurang enak waktu untuk pengerjaan motor ini. Nah ini sudah saya rapikan teman-teman ya, kabelnya ini sudah saya rapikan.
Dan ketika kunci kontak on, alhamdulillah motornya kembali normal dan sekring juga tidak putus-putus meskipun sudah kita pasang menggunakan sekring 10 ampere teman-teman, untuk yang sekring utamanya ya teman-teman. Nah, untuk semua kelistrikan ini sudah normal, starter berfungsi dengan normal pada posisi kunci kontak on, juga sekring utama tidak putus seperti sebelumnya ya teman-teman. Jadi motornya sudah ketemu trouble-nya. Dan untuk titik-titiknya, yang pertama untuk motor Beat K81 itu di bawah box filter dan juga di bawah injakan kaki teman-teman ya, di kabel sekringnya situ juga terjadi konsleting ya teman-teman. Untuk motor jenis Beat Eco ya teman-teman, ini Beat Eco seperti ini, itu apabila terjadi setel meternya mati itu bisa dicek di bagian pijakan kaki. Dan di sini setelah motornya itu hidup normal, jadi itu si pemiliknya memberikan keluar lagi suaranya itu kasar teman-teman. Setelah kita lakukan pengecekan, ternyata suara kasar tersebut berasal dari facecomnya ataupun rumah rollernya ya teman-teman. Rumah rollernya dan rollernya sudah pada hancur. Jadi si pemilik motornya sekalian ingin dibenerin ataupun dilakukan pergantian facecom, bos facecomnya, rumah roller dan pislitnya. Perhatikan, ini pislitnya sudah sampai hancur teman-teman. Nah, sudah sampai hancur, jadi suaranya sudah benar-benar kasar ya teman-teman. Nah, ini ketika kita goyang seperti ini sudah terdengar suaranya kasar ya, kotok. Jadi apabila mesinnya hidup, dalam posisi hidup itu suara sudah terdengar sangat kasar teman-teman. Nah, ini untuk pergantian facecomnya sendiri, dan ini juga untuk kain gandanya teman-teman. Sini sudah habis ya, karena untuk batas maksimalnya itu harus berada di atas ya, di atas besi plat rumah gandanya teman-teman. Nah, ini sudah sangat tipis ataupun sudah sangat habis karena posisinya gandanya itu di bawah platnya ya teman-teman. Nah, ini ya untuk tayangan ulangnya teman-teman. Jadi untuk penyebab suara kasar pada Beat Scoopy itu bisa terjadi pada bos rumah rollernya ataupun rumah rollernya itu sudah aus ataupun oblak. Dan untuk pemasangannya itu sudah saya banyak bikinkan tutorial teman-teman di video-video saya yang sebelumnya. Jadi ini hanya informasi untuk trouble pada Beat K81 yang sekring utamanya itu ketika dipasang langsung putus ya teman-teman, kunci kontak on langsung putus. Dan juga sedikit informasi, suara kasarnya itu berasal pada pislet atau slidernya, facecomnya teman-teman. Oke ya teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.